Bai Haotang menarik tubuh Bai Jijing kembali dan buru-buru memeriksanya. Retakan telah muncul pada manik origin di pusaran di tubuh Bai Jijing. Jika tidak dapat diperbaiki, jalur kultivasinya akan hancur. Tatapan membunuh Bai Haotang menjadi tak terkendali saat menyadari hal ini. Dia menoleh dan dengan kejam mencengkram ke arah wajah Shoyan. Bajingan kecil, mati saja. Mengingat kultivasi Shoyan, wajar saja jika ia tidak mungkin menghindar serangan yang mulia asal bintang 7 dari jarak dekat. Tirai di belakangnya muncul dengan tergesa-gesa saat ia sekali lagi menekan jarinya dengan kuat pada titik hitam di depannya. Dengan seluruh kekuatannya, pilar cahaya hitam yang sangat besar melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan di depannya. Di tengah serangkaian suara mendesis yang kuat, Bai Haotang benar-benar berhenti beberapa kali bahkan dengan kultivasinya. Ketika cahaya hitam menghilang dan dia mengangkat tangannya untuk melihat telapak tangannya lagi, kekuatan anak itu sebenarnya telah mengikis lapisan daging di telapak tangannya. Sungguh teknik Do yang aneh. Ia benar-benar dapat melahap apapun yang disentuhnya. Setelah secara pribadi mengalami kengerian teknik Do Shoyan, niat membunuh meledak di dalam hati Bai Haotang. Anak nakal ini harus dibunuh hari ini. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Ketika Bai Haotang mengangkat kepalanya, Shoyan telah menggunakan jalan kehampaan untuk mundur. Shou Yuheng tiba dalam sekejap dan menatapnya dengan dingin. Kepala klan Bai, hasil pertempuran ini tergantung pada takdir. Itulah yang kau katakan. Jika kau melakukan ini sekarang, aku khawatir kau akan merusak reputasi klan Bai. Bai Haotang tiba-tiba berteriak. Nyala, persetan dengan reputasi. Putra dari diri yang terhormat ini telah meninggal dengan menyedihkan di tangan Shoyan. Sekarang, dia bahkan telah menghancurkan kultivasi Jijingku. Jika aku tidak membunuhnya hari ini, seluruh klan Shoumo bisa melupakan tentang hidup dalam damai. Bai Haotang mengumpat dengan marah saat sosoknya melesat keluar. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan jalan agung terwujud di telapak tangannya dan bertabrakan dengan keras dengan Shou Yuheng. Saat mereka berdua mundur, Bai Haotang memutar tubuhnya dan maju. Tepat saat Shou Yuheng hendak menghalanginya, sosok Bai Haotang tiba-tiba melintas dan dengan adanya menyapu Shou Yuheng. Pada saat yang sama, teriakannya bergema di langit dan bumi. Orang-orang dari klan Bai, dengarkan, serang bersama dan bunuh Shoyan. Saat perintah itu dikumandangkan, semua anggota klan Bai yang hadir saling memandang dengan cemas. Baru saat itulah mereka mengedarkan origin ki di tubuh mereka dan bergegas maju. Shou Yuheng yang telah berbalik dihadang oleh seorang tetua berjubah abu-abu yang mengikuti dari belakang. Klan Bai bersiap untuk menyatakan perang terhadap klan Shou. Shou Yuheng menegur dengan dingin sambil menatap sosok-sosok di seberangnya. Namun, satu-satunya hal yang menyambutnya adalah pilar energi tajam dari ahli yang mulia asal. Sosok Shou Yuheng melintas dan tatapannya menyapu area tersebut. Para anggota klan Shou di kejauhan juga bergegas keluar tanpa ragu-ragu dan terlibat dalam pertempuran dengan para ahli klan Bai yang telah bergegas maju. Dalam sekejap mata, langit di atas kota Shou dipenuhi dengan teknik Do. Itu luar biasa intens. Di bawah pimpinan tetua Shou Yuehua serta tuan muda klan Shou, semua orang menyerang dengan ganas. Para ahli klan Bai semuanya terhalang. Kekuatan klan Shou bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menekan klan Bai. Pada saat yang sama, sosok Bai Haotang berubah menjadi aliran cahaya yang melewati kerumunan dan mengejar Shoyan yang mundur. Setelah beberapa kilatan, dia muncul di depan Shoyan dalam sekejap mata. Begitu telapak tangan itu mendarat, sebuah pedang panjang tajam menghalangi di depan Shoyan. Shou Xuan muncul dengan badai yang berputar di sekelilingnya. Niat pedangnya membumbung tinggi ke langit. Bahkan seseorang sekuat Bai Haotang tidak dapat menahan perasaan sedikit gelisah. Kudengar klan Shou punya seorang jenius yang menguasai dua kekuatan jalan agung. Apakah itu kamu? Nada bicara Bai Haotang terdengar menyeramkan saat dia melirik pedang Yaulan di tangan Shou Xuan. Shou Xuan menjawab dengan tenang, aku tidak punya kesan mendalam tentang klan Bai. Mungkin karena kalian tidak punya orang yang cakap. Wajah Bai Haotang sedikit berkedut saat menghadapi kata-kata ejekan Shou Xuan. Dia pun berkata, seorang yang mulia asal tahap awal. Karena kau bersikeras mencari kematian, aku juga akan menagih hutang Bairong hari ini. Bai Haotang menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan menusuk ke depan. Shou Xuan menangkisnya dengan pedangnya dan keduanya mulai bertarung. Di belakang mereka, Shoyan menatap langit yang langsung menjadi kacau. Pandangannya menyapu kerumunan
dan tertuju pada sisi berlawanan dari medan perang. Di sana, Bai Jijing yang terluka parah tengah dilindungi oleh 2 ahli klan Bai. Niat membunuh langsung muncul di matanya. Bai Jijing telah mengejarnya beberapa kali, dan hari ini dia bahkan membawa para ahli klan Bai untuk menyerangnya. Karena keadaan sudah seperti ini, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhirinya sekali dan untuk selamanya? Dengan pemikiran ini, dia mengendalikan 6 api surgawi di tangannya dan mulai menggabungkannya. Beberapa waktu kemudian, di luar lingkaran pertempuran, suara mendesis samar melesat melintasi kehampaan. Orang-orang dalam pertempuran sengit itu tentu saja tidak menyadarinya. Hanya beberapa yang mulia asal yang bisa merasakan aura samar dan menakutkan yang meresap ke udara di sekitarnya. Emosi mereka pun menjadi sedikit tidak nyaman. Di sisi lain medan perang, Bai Jijing yang terluka parah berusaha keras untuk memurnikan pil yang telah ditelannya di bawah pengawasan 2 leluhur asal bintang 8 di sampingnya. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Hanya ketika sebuah sosok tiba-tiba berkedip di udara di dekatnya, kedua leluhur asal melepaskan organ ki di tubuh mereka dan dengan waspada mengamati sekeliling mereka. Tiba-tiba, cahaya hitam menyambar, disertai suara guntur. Salah satu dari 2 ahli itu terdorong mundur oleh bayangan hitam itu, dan mereka pun terlibat dalam pertarungan. Bai Ling. Ekspresi orang yang tersisa berubah drastis ketika dia menoleh. Shoyan yang berjubah hitam muncul seperti hantu di ruang kosong di depannya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan mendarat dengan lembut di dadanya. Segel sungai gunung. Bersamaan dengan teriakan Shoyan, leluhur asal bintang 8 itu terlempar sambil memuntahkan seteguk darah segar. Baru pada saat inilah Bai Hotang dan yang lainnya di tengah medan perang di kejauhan menyadari bahwa Shoyan sudah berdiri di depan Bai Jijing. Apa? Bai Hotang segera mundur dari pertempuran karena sangat terkejut. Dia memfokuskan matanya dan melihat benda di tangan Shoyan. Pada saat ini, ada teratai api yang sangat indah yang perlahan mengambang di telapak tangan Shoyan. Kekuatan yang seperti pemusnahan di dalamnya menyebabkan hati Bai Hotang hancur. Shoyan mengangkat tangannya dan hendak menempelkan teratai api ke tubuh Bai Jijing. Shoyan, beraninya kau. Jika Bai Jijing meninggal hari ini, klanku dan kamu tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Mendengar ini, tangan Shoyan berhenti sejenak. Dia perlahan menoleh dan menatap Bai Hotang yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum jahat saat dia menekan teratai api itu ke bawah tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, ledakan yang menguncang bumi menembus langit. Sebuah ledakan dahsyat melanda langit. Selain para yang mulia asal, semua orang di langit buru-buru mundur. Begitu gelombang kejut dari ledakan mengerikan itu menyebar, bahkan leluhur asal di tingkat tinggi pun tidak akan bisa menjamin bahwa mereka tidak akan dihantam sampai mati. Setelah gelombang kejut berlalu, gelombang angin besar menyusul. Beberapa sosok melesat melewati gelombang api, dan setelah beberapa suara tabrakan pelan, kedua belah pihak dengan cepat mundur dari jangkauan ledakan. Setelah sekian lama, ketika badai energi mereda, kedua klan saling berhadapan di langit. Shoyan diapit oleh Xiao Yuheng dan yang lainnya, sementara Raja Utara berdiri di depannya. Adapun Bai Hotang, saat ini dia sedang menggendong Bai Jijing yang tampak seperti kain lap di tangannya. Dia sangat marah dan niat membunuh melonjak ke arah Shoyan. Meskipun dia telah mencoba yang terbaik sebelumnya, dia hanya mampu menyeret Bai Jijing yang hampir tidak bernyawa kembali kepadanya. Dilihat dari situasi saat ini, peluang Bai Jijing untuk bertahan hidup sangat tipis. Shoyan. Bai Hotang mengertakkan giginya sambil bernapas cepat. Amarah di dadanya seperti gunung berapi yang akan meletus. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, tubuh Bai Hotang menyerbu ke depan. Namun pada saat itu, seorang tetua berjubah abu-abu di sampingnya menghentikannya dengan suara serak. Patriark, kita tidak bisa membuang-buang waktu lagi hari ini. Tubuh Bai Hotang bergetar saat mendengar raungan ini. Dia berbalik dan melihat aura para ahli klan Bai sedang kacau. Banyak dari mereka yang terluka parah dalam pertempuran sebelumnya, dan bahkan aura kedua tetua berjubah abu-abu itu agak tidak stabil. Di sisi lain, orang-orang klan Shou semua melangkah maju. Aura mereka yang ganas segera menyapu ke arah para ahli klan Bai, langsung menekan aura mereka. Hasil pertempuran ini sudah jelas dengan sendirinya. Xiao Yuheng melangkah maju perlahan lalu mengalihkan pandangannya ke seluruh orang-orang klan Bai. Pandangannya kembali ke Bai Hotang.
Bai Haotang, aku sarankan kamu untuk berhenti sesegera mungkin. Jika kamu terus bertarung, aku tidak keberatan membiarkan klan Bai kehilangan 3 yang mulia asal. Bai Haotang hampir saja marah ketika 2 tetua berjubah abu-abu di sampingnya buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Mereka benar-benar tidak punya kekuatan untuk bertarung hari ini. Di tempat itu, Bai Haotang mengepalkan tinjunya erat-erat. Ia menatap Bai Zhijing yang sekarat di pelukan seorang anggota klan. Niat membunuh yang merah menyala di matanya ditekan dengan paksa. Ia mengayunkan lengan bajunya dan dengan marah berteriak, "Mundur!" Para anggota klan Shou akhirnya menghela napas lega ketika melihat sekelompok orang yang putus asa itu pergi. Senyum muncul di wajah pucat Shoyan. Dia menoleh untuk melihat Xiao Yuheng di sampingnya dan membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, patriark dan tetua, atas bantuannya." Melihat ini, Xiao Yuheng terkekeh dan membantu Shoyan berdiri. Dia berkata, "Kita semua keluarga, tidak perlu berterima kasih padaku untuk hal seperti itu." Tetua Xiao Yuhua juga menatap Shoyan saat dia berbicara dengan nada sedikit mencela. "Kamu, di sisi lain, telah memblokir orang itu. Padahal selama kamu tidak muncul, klan Bai tidak akan bisa berbuat apa-apa." Shoyan tersenyum dan menjawab, "Mereka sudah berlagak sombong kepada kita. Kalau aku tidak muncul, bukankah aku akan dirugikan?" Patriark Xiao Yuheng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, "Lupakan saja, kalian kembali dulu. Aku akan memerintah kota Shou untuk memperkuat pertahanannya untuk mencegah klan Bai melancarkan serangan diam-diam." Setelah berbicara, Patriark Xiao Yuheng berbalik dan dengan cepat terbang menuju kota di bawah. Di langit, sekelompok ahli klan Shou pergi satu demi satu, meninggalkan Shou Xiaojun dan junior lainnya. Setelah Xiao Yuheng memberikan beberapa instruksi sederhana, dia juga perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Shoyan perlahan mengepalkan tinjunya sambil melihat ke arah para ahli dari klan Bai yang telah pergi. Dia mengerti dalam hatinya bahwa mulai hari ini dan seterusnya, dia dan klan Bai akan berakhir dalam situasi di mana mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Dia juga tahu bahwa orang-orang yang harus dihadapi di masa depan tidak hanya para ahli dari leluhur asal. Setelah menyinggung keberadaan di level Bai Haotang, kemungkinan besar dia harus lebih berhati-hati saat melakukan sesuatu di wilayah tengah. Jangan khawatir, meskipun klan Bai kuat, mereka biasa saja di mata klan Shou kita. Setelah hari ini, mereka tidak akan berani menyerang kita dengan mudah. Xiao Xiaojun menepuk bahu Shoyan dengan lembut seolah dia bisa melihat kekhawatiran di hatinya. Nama Shoyan bergema di seluruh wilayah klan Shou setelah pertempuran yang menggetarkan jiwa dengan Bai Zhijing di langit di atas kota Shou. Banyak faksi di wilayah tengah mulai menyebarkan rumor yang berhubungan dengannya. Ada banyak sekali orang di dalam klan Shou yang menyebarkan berita tentang hasil pertempurannya. Meskipun banyak orang tidak hadir selama pertempuran saat itu, mereka membicarakannya dengan penuh minat, seolah-olah mereka telah menyaksikannya secara langsung. Dalam sekejap, semua generasi muda di dalam klan Shou menganggap Shoyan sebagai patokan mereka. Sementara nama Shoyan tersebar di mana-mana, yang terakhir diam-diam berkultivasi di gunung belakang klan Shou. Setelah melalui pertempuran yang begitu besar, kelelahan di tubuhnya tentu saja sangat besar. Namun, hasil dari kelelahan tersebut adalah keinginan yang tinggi untuk mendapatkan kekuatan di tubuhnya. Di bawah benturan semacam ini, kekuatan Shoyan sendiri juga sedikit meningkat. Meskipun peningkatan semacam ini sangat lambat, itu sudah bisa dianggap sebagai bantuan besar baginya yang baru saja mengkonsolidasikan kekuatan belum lama ini. Di luar aula leluhur klan Shou, Shoyan datang ke sini dengan hati yang penuh harapan ketika dia mengingat kembali pengalamannya sebelumnya. Seberkas kesedihan tanpa sadar melintas di hatinya. Namun, dia segera menyingkirkannya. Saat dia melangkah ke halaman, dia melihat sosok yang dikenalnya. Shoyan sedikit terkejut saat melihat orang di depannya. Orang itu tersenyum dan berkata, "Semua berkatmu, aku memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upacara klan." Shoyan sedikit tercengang saat mendengar ini. Tak lama kemudian, dia tampak mengerti sesuatu. Dia mengangkat bahu pelan dan menolak berkomentar. "Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kamu memang lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Sayang sekali aku tidak berada di kota Shou hari itu. Saat aku bergegas kembali, masalah ini sudah berakhir." Shoyan menjawab, "Tidak apa-apa. Karena kamu sudah di sini, kamu tidak di sini untuk memberitahuku hal ini." Shoyan tersenyum saat menanggapi kata-kata hormat Shoyan. Jarang sekali orang ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah mereka berdua berbicara,
Pintu batu aula leluhur yang tertutup rapat di kedalaman halaman akhirnya terbuka perlahan. Orang yang keluar adalah tetua pertama, Shoujen. Tetua pertama. Keduanya tidak berani meremehkan lelaki tua itu saat melihatnya. Shoujen menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Mata tuanya yang keruh berhenti sejenak pada Shoyan. Setelah itu, dia menatap Shoyang dan berkata perlahan, "Datang." Keduanya saling memandang. Mereka menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke aula leluhur bersama-sama. Pada saat yang sama, emosi yang sedikit bersemangat dengan cepat melonjak di dada Shoyan dan Shoyang. Setelah 2 tahun, upacara klan akhirnya tiba.